Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi tahun 2026. Perkenalkan, saya Muhammad Arif Silimado, mahasiswa PPG SKI tahap 1 tahun 2026 di LPTK Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan nomor induk mahasiswa 18702132545441. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 15 Januari tahun 2026, saya melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Sabilun Najah Bandung kelas 8 dengan materi proses berdirinya Daulah Ayyubiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan kita dan memberkahi semua langkah kita. Selamat menyaksikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah bi khair. Bagaimana kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Taib. Sebelum kita memulai pelajaran kita absen terlebih dahulu. Taib. Ghazi wa Alif wa Daniel wa Syakir wa Alfan Uwais Amam Taib wa Bintang wa Ransa wa Irfan wa Azka wa Al-Khalifi wa Kenzira sama Ibrahim wa Haidar wa Hamam wa Subekti wa Naufal wa Radit wa Bilal sama Arkan. Baik. Alhamdulillah semuanya hadir lengkap ya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini di majelis yang mulia ini, majelis ilmu yang mulia ini, kita belajar pelajarannya sangat penting, yaitu pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Dan mudah-mudahan dengan mempelajari itu kita akan mencontoh apa yang dilakukan oleh para salafus saleh, para orang-orang terdahulu, termasuk nanti yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Taib, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai pembelajaran kita mulai dulu dengan membaca doa. Masing-masing dibaca. Allahumma inna as'aluka ilman nafian wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik. Barakallahu fikum jami'an. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut tentang Daulah Ayyubiyah ini, maka ada beberapa pertanyaan yang kita sampaikan. Di antaranya adalah pertama, siapa pendiri Daulah Ayyubiyah? Kemudian, kapan berdiri Daulah Ayyubiyah? Kemudian, bagaimana apa faktor berdirinya Daulah Ayyubiyah? Kemudian, bagaimana berdirinya Daulah Ayyubiyah? Kemudian, di mana berdirinya Daulah Ayyubiyah? Taib. Ada yang tahu?
Apa itu Daulah Ayyubiyah? Daulah Ayyubiyah, siapa pendirinya? Salahuddin Al-Ayyubi, mumtaz. Ya. Nah, itu Salahuddin Taib. Nah, itu tentang pembahasannya. Kemudian antum lihat ini. Apa yang antum lihat di sini? Ini adalah gambaran Jami Al-Azhar. Pernah dengar Al-Azhar? Di mana Al-Azhar? Di Mesir. Taib. Nah, ini adalah gambaran dari Al-Azhar di zaman yang sebelah kanan ini zaman dulu, yang ini zaman sekarang. Taib. Ada perbedaan di sini? Ada yang tahu perbedaannya apa? Dari segi apa? Bangunan. Taib. Bangunan kalau dulu bangunan lama, kalau sekarang bangunan baru. Ada lagi? Ada yang tahu? Taib. Semakin luas itu kan, dulu ini masih kecil, sekarang sudah luas. Nah, ini tentang Jami Al-Azhar. Nah, Jami Al-Azhar ini dibangun sebelum Daulah Ayyubiyah. Nanti akan kita lihat bagaimana sejarah berdirinya sejarah berdirinya Universitas Al-Azhar. Taib. Taib. Kemudian kita akan masuk ke pelajaran kita yang sebenarnya, yaitu kita akan membahas tentang sejarah berdirinya Daulah Ayyubiyah dari awal sampai akhir itu. Bagaimana berdirinya Daulah Ayyubiyah. Taib. Sebelum kita mulai, kita akan lihat dulu bagaimana gambaran tentang proses berdirinya Daulah Ayyubiyah. Nah, antum bisa menyaksikan ini. Ini adalah kisah tentang seorang laki-laki mulia dan memiliki peran yang besar dalam sejarah Islam. Saat Fatimah Islam serta keberadaan suku bunga, tidak ada seorang yang Yusuf bin Najmuddin bin Syarif atau yang lebih dikenal dengan Salahuddin Al-Ayyubi atau juga Saladin. Dia adalah seorang laki-laki yang mungkin sebanding dengan 1000 laki-laki lainnya. Asal dan pasangan ibrahimnya, Salahuddin Al-Ayyubi adalah laki-laki dari kalangan Ajam yang memang Arab, dan seperti yang disangkakan oleh sebagian orang, Salahuddin adalah orang Arab. Ia berasal dari suku Punti. Ia lahir pada tahun 1138 Masehi di kota Tikrit, Irak, kota yang terletak antara Baghdad dan Mosul. Ia melengkapi orang-orang Islam dalam sejarah Islam yang bukan berasal dari bangsa Arab, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, dan lain-lain. Karena suatu alasan, keluarga Punti ini berpindah menuju Mosul. Sang ayah, Najmuddin Ayyub, tinggal bersama seorang pemimpin besar lainnya, yakni Imaduddin Az-Zaki. Imaduddin Az-Zaki memuliakan keluarga ini dan selalu untuk lingkungan yang penuh keberkahan dan kerabat yang terhormat. Di lingkungan barunya, dia belajar juga menggunakan sejarah dan tumbuh dalam lingkungan yang sangat mencintai juga. Di tempat ini juga, seorang kecil mulai mempelajari Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari bahasa Arab dan lingkungannya. Dia akan menjadi Mesir sebelum kedatangan Salahuddin Al-Ayyubi. Mesir merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Syiah Daulah Fatimiyah. Setelah berhasil dihancurkan, Salahuddin dan pasukannya, dia diangkat menjadi menteri di wilayah Mesir. Namun tidak lama menjabat sebagai menteri di Mesir, 2 bulan kemudian Salahuddin diangkat sebagai wakil dari Khalifah dinasti Ayyubiyah. Selama 2 bulan pemerintah di Mesir, Salahuddin membuat kebijakan progresif yang visioner. Ia membangun 2 sekolah besar berdasarkan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hal ini ia tujukan untuk memberantas pemikiran Syiah yang mencopot sekian nama di tanah Mesir.
Hasilnya bisa kita rasakan hingga saat ini. Mesir menjadi salah satu pimpinan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni. Ini kesel. Sampai dengan Allah besar. Satu orang dari kami akan membunuh satu orang dari kalian. Orang-orang yang bisa mengharapkan. Inilah ancaman yang diberikan Rasulullah SAW kepada seorang pimpinan masyarakat. Selama itu menegakkan dan menampilkan pasukan saling dengan syarat setiap laki-laki dari mereka membayar 10 dinar. Perempuan 5 dinar dan anak-anak 2 dinar. Pasukan saling pergi meninggalkan Yerusalem dengan menurunkan dinar. Kaum muslimin berhasil membebaskan kota suci ini untuk kedua kalinya. Setelah itu masuk di Yerusalem pada hari Jumat 27 Rajab 583 Hijriah atau bertepatan dengan 20 1987 Masehi. Kota tersebut kembali ke Makmur umat Islam setelah selama 88 tahun dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Kemudian ia mengeluarkan salib-salib yang berada di Masjid Al-Aqsa. Singkatnya dari segala najis dan kotoran yang mengembalikan kehormatan masjid tersebut. Bukannya sang pahlawan sebagaimana manusia sebelumnya, baik dari kalangan Nabi, Rasul, ulama, panglima perang dan yang lainnya. Salahuddin pun wafat meninggalkan dunia yang fana ini. Ia wafat pada usia 55 tahun pada 16 Safar 589 Hijriah bertepatan dengan 21 Februari 1993 Masehi di kota Damaskus. Ia meninggal karena mengalami sakit demam selama 12 hari. Orang-orang ramai menyelami jenazahnya, anak-anaknya, Ali, Utsman, dan Fazil turut hadir menghantarkan sang ayah ke peristirahatan. Semoga Allah melindungi, merahmati, dan balas jasa-jasa engkau dari umat Islam semoga seterusnya. Demikian Allah Ta'ala. Ya. Setelah kita menyaksikan ini, sedikit ada gambaran tentang Daulah Ayyubiyah. Siapa pendirinya? Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi dialah yang mendirikan Daulah Ayyubiyah. Nah, proses pendiriannya pertama ada beberapa bagiannya. Yang pertama kita bahas dulu sekilas ya. Sekilas bagaimana proses berdirinya Daulah Ayyubiyah. Pertama kita lihat bagaimana kondisi Daulah Abbasiyah. Bagaimana kondisi Daulah Abbasiyah pada masa berdirinya Daulah Ayyubiyah. Jadi Daulah Ayyubiyah ini berdiri di tengah berdirinya Daulah Abbasiyah, di tengah-tengah. Nah, bagaimana kondisinya Daulah Abbasiyah saat itu dalam keadaan lemah sehingga kemudian berdirilah Daulah Ayyubiyah. Tapi di tengah-tengah Daulah Abbasiyah. Daulah Ayyubiyah ini tunduk kepada Daulah Ayyubiyah. Daulah Ayyubiyah ini tunduk kepada Daulah Abbasiyah. Nah, kemudian yang kedua, ketika Daulah Ayyubiyah ini berdiri, dia meruntuhkan sebuah daulah namanya Daulah Ayyubiyah, Daulah Ubaidiyah atau Daulah Fatimiyah. Nah, Daulah Fatimiyah ini ada di Mesir. Nah, Daulah Ayyubiyah berdirinya di Mesir. Sehingga kemudian Daulah Ayyubiyah ini berdiri di Mesir. Sebelumnya bahwa Daulah Ubaidiyah atau Fatimiyah ini adalah daulah Syiah, negara Syiah di saat itu yang berkuasa di Mesir. Maka kemudian ketika Salahuddin Al-Ayyubi datang ke Mesir, dia menguasai Daulah Ubaidiyah ini atau Daulah Fatimiyah. Kemudian Salahuddin mendirikan Daulah Ayyubiyah.
Nah, proses berdirinya, bagaimana proses berdirinya? Proses berdirinya itu ketika Daulah Ubaidiyah ini runtuh, maka kemudian berdirilah Daulah Ayyubiyah. Nah, kemudian yang keempat, apa prestasi Daulah Ayyubiyah? Ada yang tahu setelah menyaksikan video tadi? Prestasi Salahuddin apa? Dan ya, bikin madrasah. Selain itu, nah, membebaskan Baitul Maqdis dari orang-orang yang menguasai Baitul Maqdis pada saat itu, dari orang Nasrani. Taib. Nah, itu pembahasan inti dari pembahasan kita pada kesempatan ini. Taib. Sebelum kita melangkah ke yang lebih lanjut, maka Ustadz akan membagikan dulu beberapa lembaran tugas ini untuk antum isi. Nah, ini tadi berdasarkan kelompok ya. Ini. Sekarang duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Itu dijawab soalnya. Maaf, bukan yang ini. Tadi udah dibagi. Kita akan bagikan LKPD-nya. Ini udah, tinggal dilingkarin aja. Taib. Sudah dijawab semua? Sudah, taib, dikumpulkan. Bentar. Taib. Dengar. Ya, jazakallah khair. Taib. Taib. Alhamdulillah udah dijawab semua LKPD-nya. Sekarang karena sudah dibagi kelompok, maka sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa masing-masing kelompok akan membahas poin yang kita tentukan, 4 poin ini. Baik. Untuk kelompok pertama akan membahas tentang kondisi Daulah Abbasiyah di masa berdirinya Daulah Ayyubiyah. Kemudian yang kedua, kelompok kedua akan bahas tentang hakikat Daulah Ubaidiyah atau Daulah Fatimiyah. Kemudian yang ketiga, kelompok ketiga akan bahas tentang proses berdirinya Daulah Ayyubiyah. Kemudian yang keempat, prestasi Daulah Ayyubiyah. Silakan didiskusikan. Ini Daulah ini kan memiliki dan fase saljuk. Nah, kemudian ini aja dibaca ini aja. Dah. Baik, kita angkat tangan dulu ke atas. Senam sebentar. Bismillah. Baik, kiri, kanan, bawah, atas lagi. Allahu Akbar. Udah. Baik. Baik. Udah siap semua? Baik, sekarang kita mulai presentasi. Baik. Silakan kelompok pertama. Perwakilannya maju.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah fi hadzal waqt sanaqra qalilan minal qissati ad-daulah al-arabiyyah al-ayyubiyyah. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Gozi. Bentar. Syukron ala akhin Daniel. Jadi di sini anak akan membacakan kondisi Daulah Abbasiyah pada masa berdirinya Daulah Ayyubiyah. Daulah Abbasiyah adalah dinasti penting dalam sejarah peradaban Islam. Ada 4 fase pemerintahan, yaitu fase pertama atau fase kemasan, fase kedua atau fase Turki, fase ketiga atau fase Buawai, fase keempat Buwaihi atau fase keempat fase Saljuk. Daulah Abbasiyah yang pernah mencapai puncak kejayaan dalam sejarah peradaban Islam mulai menampakkan kemunduran pada periode kedua kekhilafahan. Kelemahan bidang politik dan pemerintahan menjadi salah satu penyebab utama dari keruntuhan Daulah Abbasiyah. Hal ini disebabkan karena periode kedua pemerintahan Daulah Abbasiyah tidak mandiri dalam bidang politik dan pemerintahan. Lemahnya pemerintahan Daulah Abbasiyah ini dimanfaatkan oleh daulah-daulah kecil untuk melepaskan diri dari kekuasaan Abbasiyah, antara lain Daulah Idrisiyah, Daulah Aghlabiyah, Daulah Turuniyah, Daulah Eksidiyah, Daulah Hamdaniyah, dan Daulah Tahariyah. Nah, Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. ada yang bertanya? Yumkin hadza minni. Syukran ala istisma'ikum wa ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Barakallahu fikum. Taib. Yang kedua, yang akan membahas tentang apa itu Daulah Ubaidiyah atau Daulah Fatimiyah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ransa dan di samping kanan ini ada Irfan. Insya Allah kami dari kelompok 2 akan membacakan hakikat Daulah Ubaidiyah. Waktu dan tempat dipersilakan pada Irfan. Ya. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Daulah Ubaidiyah adalah satu-satunya daulah Syiah. Nama daulah ini dinisbatkan didirikan oleh Said ibn Husain setelah kaum Alwiyin mampu menaklukkan daulah Al-Ghalibiyah di Tunisia. Berdirilah Daulah Ubaidiyah dengan khalifah pertama Ubaidillah Al-Mahdi dengan ibu kota pemerintahan kota Qairawan, Tunisia pada tahun 358 Hijriah atau 969 Masehi. Panglima tentara Daulah Ubaidiyah bernama Jauhar Asy-Syikli mampu merebut Mesir dari kekuasaan Daulah Iksidiyah. Oke, Ana lanjutkan lagi. Setelah menguasai Mesir, Panglima Jauhar Asy-Syikli membangun sebuah kota yang megah bernama Al-Qahirah atau sekarang disebut Kairo. Sejak saat itu, Daulah Ubaidiyah memindahkan ibu kotanya ke Kairo, Mesir. Secara keseluruhan, Daulah Ubaidiyah berkuasa selama 262 tahun. Dengan khalifah pertamanya Ubaidillah Al-Mahdi dan khalifah terakhirnya Al-Adid Billah.
Sekian dari kami. Terima kasih atas sudah mendengarkan presentasi kami. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mumtaz, masya Allah. Barakallahu fikum. Baik. Yang ketiga, ya, kelompok ketiga akan membahas tentang proses berdirinya Daulah Ayyubiyah. Bagaimana berdirinya Daulah Ayyubiyah? Diam aja. Benar. Diam aja. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah ahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Ismi Kanziran Nizam wa hadza sadiqi Al-Khalifi. Insyaallah kali ini saya akan menjelaskan materi tentang proses berdirinya Daulah Ayyubiyah. Silakan kepada Alka, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillah. Jadi insya Allah saya akan menjelaskan bagaimana tentang proses berdirinya Daulah Ayyubiyah. Jadi Daulah Ayyubiyah ini berdiri di saat Daulah Ubaidiyah sedang dalam kepemimpinannya Khalifah terakhir yang sebagaimana dijelaskan tadi yang bernama Khalifah Al-Adid Billah yang memerintah pada tahun sekitar 1160 sampai 1171 Masehi. Nah, pada saat itu Daulah Ubaidiyah mengalami kemunduran dan kondisi pemerintahan yang lemah. Selain karena musim paceklik, adanya penyerbuan tentara salib ke Mesir dan konflik internal pemerintahan Daulah Ubaidiyah. Nah, di saat kondisi Mesir seperti itu, seorang panglima bernama Asasuddin Syirkuh bersama keponakannya Salahuddin Al-Ayyubi ditugaskan oleh Gubernur Suriah Nuruddin Zangi untuk datang ke Mesir dengan tujuan mengusir tentara salib sekaligus menguasai Mesir di sana. Baik, masya Allah. Barakallahu fikum. Baik. Wa jazakumullahu khairan katsiran. Baik, sekarang kelompok 4. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua mewakilkan dari kelompok 4 untuk menjelaskan materi prestasi Daulah Al-Ayyubiyah. Waktu dan tempat disilakan untuk arkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagai yang kita semua ketahui dari panjangnya perjalanan Salahuddin Al-Ayyubi, beliau tentu menuai banyak prestasi. Nah, salah satunya sebagai Sultan pertama dinasti Ayyubiyah, Salahuddin berusaha menyatukan seluruh provinsi Arab, terutama di Mesir dan Syam di bawah satu kekuasaan. Lalu beliau melewati peristiwa perang terpenting yang telah dilalui oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Di antara lain adalah pertempuran Safuriyah pada tahun 583 Hijriah atau 1187 Masehi. Yang kedua, pertempuran Hittin pada bulan Juli 583 Hijriah atau 1187 Masehi. Yang ketiga adalah pembebasan Al-Quds atau yang sekarang kita kenal sebagai Baitul Maqdis pada tanggal 27 Rajab 583 Hijriah atau 1187 Masehi. Kehadiran Salahuddin dalam bangsa Ali merupakan anugerah. Strategi yang dikembangkannya mampu menyatukan umat Islam dalam membela agamanya. Salahuddin dapat disebut sebagai pahlawan besar bagi umat Islam. Kecintaannya terhadap agama dan umat begitu tulus. Hampir seluruh kehidupannya dia korbankan untuk menegakkan kedaulatan negara dan umat Islam.
Keperwiraan Salahuddin terukir dalam sejarah. Beliau tidak hanya diakui oleh umat Islam, tapi beliau diakui oleh umat Kristen juga. Di bidang pendidikan, Al-Azhar dijadikan salah satu lembaga strategis dalam pembelajaran, penyebaran dan pengembangan ajaran atau mazhab Sunni yang sebelumnya berakidah Syiah Rafidah. Syukron ala istimamikum wa ihtimamikum. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Masya Allah. Jazakumullah khair atas semuanya. Nah, setelah kita mendengarkan semua ini, kita bisa sedikit mengambil kesimpulan. Kira-kira ada gambaran tentang Daulah Ayyubiyah, proses berdirinya. Baik, kita bisa simpulkan bahwa yang pertama adalah ketika Daulah Ayyubiyah berdiri, itu Daulah Abbasiyah yang merupakan kekuasaan terbesar pada saat itu sedang dalam keadaan lemah sehingga muncullah negara-negara kecil. Di antaranya adalah munculnya Daulah Ubaidiyah atau Daulah Fatimiyah. Nah, kemudian ketika Daulah Fatimiyah berdiri di Mesir, maka kemudian Daulah Fatimiyah itu adalah Daulah Syiah Rafidhah, satu-satunya Daulah Syiah Rafidhah berdiri. Kemudian pada saat itu ada seorang namanya Nuruddin Zanki. Nuruddin Zanki itu kemudian mengutus panglimanya namanya Asaduddin Syirkuh dan keponakannya Salahuddin untuk menguasai Mesir. Maka kemudian Mesir dikuasai. Nah, setelah menguasai Mesir, Salahuddin jadi wakil dari Daulah Fatimiyah awalnya. Kemudian setelah itu, setelah wafat Khalifah Fatimiyah atau Ubaidiyah Al-Adid, maka Salahuddin kemudian mendirikan Daulah Ayyubiyah. Sehingga berdirilah Daulah Ayyubiyah yang pusatnya di Mesir, kemudian menyebar sampai ke Syam dan ke Hijaz dan seterusnya. Kemudian di antara prestasi Salahuddin, kita semua kenal bahwa Salahuddin itu adalah namanya terkenal sebagai seorang yang membebaskan Baitul Maqdis. Taib. Mudah-mudahan kita semua ya, dengan mempelajari sejarah ini, kita mencontoh Salahuddin Al-Ayyubi, dan mudah-mudahan antum semua insya Allah meneruskan cita-cita dan perjuangan Salahuddin Al-Ayyubi. Siap? Di antaranya adalah apa? Membebaskan Baitul Maqdis. Kembali lagi, insya Allah mudah-mudahan antum semua termasuk ke dalam barisan orang-orang yang membebaskan Baitul Maqdis. Amin. Insya Allah. Taib. Nah, di akhir ini Ustaz ucapkan syukron jazakumullah khairan katsiran atas semua partisipasi antum, atas dukungan antum, dan juga atas semangat antum di dalam belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi semua urusan kita, melancarkan semua langkah kita. Kemudian di akhir dari majelis ini kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah.